lainnya aja ya. Jadi soal keselarasan ya, soal keselarasan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya keluarga kita, orang tua, mertua, ya, pasangan belum setuju dengan kita, ya. Nah, saya nggak mau lagi ya ada yang nanya gitu ya, gimana caranya, pasangan kurang setuju, pasangan kurang mendukung, orang tua nggak setuju, mertua kurang setuju. Itu aja pertanyaannya dan jawaban saya itu aja, ya kan. Nah, yang pertama teman-teman bisa menunjukkan ya, ipo.com ya, tentang saya. Jadi, insya Allah orang tua, mertua, pasangan diperkenalkan lah, jadi IPO ini siapa gitu. Kadang-kadang IPO aja nggak tahu, dipikirnya nama makanan, ya kan, atau tanaman, tanaman hias dipikirnya. Kok aneh nih namanya IPO gitu kan. Nah, jadi belum tahu ya dikasih tahu gitu, ya kan. Terus, misalnya juga baca ya, atau bukan baca lah ya, kalau baca mungkin agak males tuh, cuplikan video ya tentang materi saya ya, diajak di pembinaan. Kan pembinaan kita ya, itu ada link YouTube-nya, ya kan. Waktu sekarang ini ada live YouTube, setelah pembinaan itu kan ada, ininya ya, link YouTube-nya gitu. Nah, itu juga bisa ditontonkan ke pasangan kita, sehingga dia tahu IPO ini apa, bisnis ini apa gitu, ya kan. BP ini mau dibawa kemana, TK Khalifah ini mau dibawa kemana gitu. Nah, itu insya Allah nanti orang luar tuh bisa menilai dengan jernih gitu ya. Nah, yang paling ampuh lagi kalau diajak kayak gini nih, jadi pas ada acara pembinaan gini, ya kan, udah ajak pasangannya duduk di samping. Ya di samping, jangan di belakang, ya kan. Kayak itu, Pak Kusir yang sedang bekerja, ya kan. Nah, aku duduk di mana itu ya, nggak sopan itu duduk di depan ya. Nah, jadi itu, 2 ya, pertama ipo.com, kemudian, nonton ya, nonton pembinaannya, syukur-syukur live, kalau enggak ya sudah yang, rekaman lah gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling krusial, yang rata-rata kita males melakukannya, yaitu apa, doa 40 hari. Kalau ini belum bilang 40 hari, doakan dulu. Ya kan, doakan dulu ya agar Allah lunakkan hatinya, Allah lembutkan hatinya ya, agar beliau ya mendukung kegiatan kita, bisnis kita gitu ya. 40 hari berturut-turut gitu. Sungguh-sungguh doanya sampai nangis beneran ya. Nah, ini biasanya sih ampuh banget, 80% ya, hampir-hampir 90% biasanya berhasil pada tahap ini. Kalau misalnya gagal juga, di mana ini adalah sebagian kecil ya, ya sudah ya kita masuk lagi 40 hari yang kedua. Nah, jadi doa dulu 40 hari baru dialog ya. Jangan mengandalkan dialog. Kalau mengandalkan dialog nanti akhirnya bertengkar gitu. Ya, ribut gitu. Karena masing-masing kan merasa benar. Mertuanya pengen kita susah gitu kan enggak, tapi justru dia khawatir kita nanti rugi di bisnis atau kurang menghasilkan, habis waktu ya, atau mungkin juga malu, ya kan? Nah, makanya sudahlah jangan gitu. Dipikirnya ya mungkin BP ini kayak multi level dipikirnya, ya kan? Padahal kan BP bukan multi level, ada di BP insya Allah gitu. Oke, terus kalau anak kita ya sama ini dukungan anaknya penting banget, ya kan? Jadi anak saya jenis ngasih waktu anak itu untuk main, untuk berkreasi, ya. Yang saya pelajari, dulu saya nggak suka itu ya, anak dibeliin mainan itu saya nggak suka. Tapi begitu saya belajar, ternyata mainan itu bikin dia kreatif, bikin dia cerdas. Ya sudah, mainan-mainan yang sifatnya edukatif, ya, yang konstruktif, ya sudah kita upayain beli gitu, ya kan? Atau beli, ya, kemudian simpan sebentar, karena kan dia bosan tuh biasanya, simpan dulu, terus nanti munculin lagi. Jadi putar-putar aja. Nah, itu boleh juga gitu, ya. Kalau anak kita masih masih kecil, sehingga apa? Ketika kita berbisnis, hatinya juga senang lihat kita berbisnis karena kita sudah mensupport ya apa keinginan dia. Tapi kalau kita suruh dia lagi pembinaan gitu terus, ya males kan dia gitu, ya kan. Nah, kalau terus ya kan, ya pasti ya aktif dia dan pasti nempel-nempel ke ibunya, ke bapaknya gitu kan. Nah, kemudian kalau pasangan kita sorry, kalau anak kita sudah lumayan gede ya, misal SMP, SMA, nah itu libatkan di bisnis, libatkan pada aspek yang dia suka ya. Bu Husna dan teman-teman yang lain yang host, kalau Bu Aisyah atau Mbak Ratu sudah masuk, kasih tahu aja ya. Kasih tahu, jangan pakai surat lama ntar. Ya lama nyampe ntar.
Nah, jadi kalau sudah SMP, SMA libatkan pada aspek yang dia suka, ya. Sukanya bikin foto, ya kan, edit-edit foto, edit-edit video, udah kasih aja, ya, bikinin WA story-nya, IG story-nya, udah kasih aja, ya kan. Jadi apa yang memang dia suka gitu. Yang penting kan dia nyemplung dulu, ya. Dan prinsip sesuatu itu ya kalau yang berat-berat itu, ya, sama waktu kita sekolah dulu ya. Ini yang pernah sekolah dulu tahu nih, ya. Kecuali yang nggak pernah sekolah. Ya, jadi kalau guru saya ngingetin tuh ada soal ujian, jangan dibaca satu persatu. Jadi, sorry, jangan diselesaikan berdasarkan urutnya, soal nomor satu, dua, tiga. Kadang-kadang kita capek sendiri. Cari yang paling mudah aja, ya. Nah, begitu selesai yang paling mudah, minimal kita sudah aman. Terus juga motivasi naik kan, berarti insya Allah yang lainnya bisa semua. Nah, jangan mulai pada pekerjaan yang berat, ya. Mulai dulu yang ringan-ringan yang kita suka gitu. Nah, ini sama juga nih bisnis, ya. Tidak semua anak suka jualan. Ya sudah, apa yang dia suka. Mulai dari packing boleh, ya kan? Mulai dari balas-balas WA boleh, ya kan? Atau mau yang kayak tadi tuh ya, misalnya kayak ngedit-ngedit foto, ya ngedit-ngedit video silahkan. Nah, apa yang dia rasa nyaman. Dan tidak perlu juga kita merasa apa ya, kayak feeling guilty, ya, merasa bersalah karena anak di bisnis ya, masuk di bisnis ya. Ini mengeksploitasi anak kecil gitu ya. Mengeksploitasi anak di bawah umur ya, enggak gitu juga ya. Kita patokannya muslim ya, adalah Rasulullah gitu ya. Bagaimana Rasulullah ternyata di usia yang sangat muda sudah mencari nafkah. Kita ini yang orang Indonesia cenderung agak telat sebenarnya ya. Jadi ketinggalan kitanya. Bahkan kalau dibandingkan sama teman-teman kita ya yang di Singapura, di Malaysia, di Filipina, coba aja lihat ya. Saya 4 tahun di Malaysia ya, bolak-balik juga di Singapura ya, ke Singapura. Ini bukan sesuatu yang apa ya, maksud saya dulu karena tinggal di Batam ya, jadi bolak-balik ke Singapura ya dekat aja gitu. Nah, orang Singapura, orang Malaysia, termasuk juga Filipina ya. Kalau Filipina saya cuma sebentar sekali doang. Itu memang terbiasa anaknya SMP, SMA kerja part time, cari duit gitu. Nah, orang Indonesia enggak, kecuali melarat ya, kecuali bapaknya melarat ya mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau yang orang ekonominya lumayan ya, middle middle upper ya, menengah atas, itu anak nggak dibiasain cari duit ya. Jadi rata-rata orang Indonesia mulai cari duit di usia 24 tahun. Jadi udah telat gitu. Kalau menurut saya sangat-sangat telat. Nabi 24 tahun, 25 tahun ya udah kemana-mana. Bahkan 25 tahun sudah nikah gitu. Nabi mulai dagang itu kan usia 12 tahun. Bahkan ada sebagian sumber mengatakan usia 10 tahun gitu. Ya jadi insya Allah nggak apa-apa. Apalagi ya kalau kita paham juga agama bahwa ya usia akhir balik itu memang dia sudah mandiri semua secara pemikiran ya, dari segi sholat, puasa ya, mau kerja di mana, mau merantau kemana, itu udah mandiri mestinya. Mandiri pekerjaan, mandiri juga pikiran gitu. Nah, orang Indonesia ini yang kadang-kadang memang agak jangan sama kayak orang rata-rata. Kita lebih awal lah ya untuk anak-anak kita. Oke, saya sapa dulu Mbak Ratu. Udah hadir Mbak Ratu? Assalamualaikum. Mbak Ratu Anandita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Jelas? diam-diam aja udah hadir di sini. Iya, masa aku mau nyela, kan lagi seru dengerin Mas Ipo, seperti biasa. Jadi semangat, ya nggak, teman-teman? Mbak Dita kan udah sering nih ikut apa ya, Bu Aisyah, gimana kesan-kesannya? Tapi nggak boleh spoiler loh, nggak boleh spoiler. Ini film mau tayang nih. Waduh. Masya Allah ya, Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah juga tadi kayaknya aku lihat udah join sama kita ya. Nanti kita bisa Assalamualaikum. ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Bu Aisyah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Ketemu aku lagi, mudah-mudahan nggak bosen ya. Ada di mana-mana. Alhamdulillah. Aku kejar terus, pokoknya Masya Allah. Emang ilmunya teman-teman daging semua ya bahasanya. Kalau kita bahasakan tuh, Masya Allah, jangan lupa catatan karena ini penting semua Insya Allah ilmunya dan seperti tadi Mas Ipo udah sampaikan juga di awal, Insya Allah bisa diaplikasikan dengan mudah di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya perlu kedisiplinan dan belajar terus ya Mas Ipo ya, karena yang namanya ilmu kalau sekali aja kita dengar kadang lupa, jadi harus diulang-ulang gitu. Terus memang perlu kedisiplinan tadi ya untuk menerapkannya gitu. Kayak Mbak Husna tadi di awal juga bilang kan kemanapun Dokter Aisyah jalan bergerak gitu kan diikutin terus. Nah mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa mengikuti kelas-kelasnya karena insya Allah banyaklah manfaatnya buat kita semua. Oke. Bu Aisyah, Assalamualaikum.
sudah ready kah? Assalamualaikum, Mas Ipo, Mbak Dita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget diundang nih. Ya, ini insya Allah yang ikut di Zoom memang kita batasin, Iya. karena takut hang ya, kemarin pernah berapa kali hang, jadi kita batasin 200, Iya. tapi kalau di YouTube ini insya Allah ribuan. Iya. Dan ini insya Allah mitra-mitra semua, mitra BP, dan mitra TK Khalifah. Mungkin bisa langsung Bu Aisyah, saya izin duduk sebagai peserta insya Allah. Masya Allah. Benar, tadi aku lagi seneng banget nih dengerin, udah kangen banget dengerin arahannya Mas Ipo, ya Allah. Insya Allah sehat semuanya ya, Mbak Dita. Insya Allah sehat lagi nih, kita nih harus sehat nih. Alhamdulillah. Silakan Bu Aisyah, kita siap langsung mendengarkan. Baik kalau gitu, Masya Allah. Ini Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mas Ipo Santosa. Ini salah satu guru saya ini sebetulnya. Ya, baik, dan Mbak Ratu Anandita, Masya Allah. Ayah bunda, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat British Propolis. Aduh. Jadi dengarnya aja udah seneng banget, British Propolis. Ya. Alhamdulillah, dan juga ini berkumpul dari sahabat-sahabat TK, SD, SMP, Khalifah ya, Khalifah. Masya Allah. Ya Allah, ini Bapak Ibu, teman-teman, terus terang saya berjemaah dan jumpa semua dengan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nggak boleh ini Bu, kalau berbunga-bunga riba. Bunga-bunga riba ya, jadi berita riba. Flowery, Oh, ya, siap. Bahagianya, Masya Allah. Ya, baik, saya diberikan amanah oleh panitia untuk membahas happy parenting ya. Judulnya saja sudah happy, makanya saya itu tadi. Jadi nggak usah berbunga-bunga deh, berhappy-happy. Ya, baik, dan bisa jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga sudah memahami sebetulnya tentang konsep ini. Hanya izinkan kami untuk membahasnya dari sisi neuroscience ya. Karena saya yakin di bawah bimbingan Mas Ipo ya, karena saya tahu persis beliau punya prinsip dan beliau punya arahan-arahan itu. Karena saya termasuk juga orang yang samalah dengan Mas Ipo ini senang belajar hal-hal yang positif aja ya. Kenapa? Karena memang kita banyak untungnya kalau senantiasa berpositif ya. Baik, mohon izin Mas Ipo, Mbak Dita, supaya lebih memudahkan mungkin saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Iya, baik. Mudah-mudahan terlihat. Sudah terlihat kan? Ya, ini acungkan jempol juga seperti Mas Ipo tadi. Iya, terima kasih. Ya, ya, baik, terima kasih. Ya, kita akan membahas satu bahasan yang sebetulnya mungkin sudah sering juga, tapi nggak apa-apa ya kita ulang-ulang ya. Karena ilmu yang diulang-ulang atau direpetisi akan menjadi bertambah ya, jadi paham ya. Baik, happy parenting. Ya, jelas kalau kita happy parenting ya di kamus Inggris Indonesia tuh happy kan artinya, ini kan kata sifat ya, gembira, senang, bahagia, menikmati momen. Ya, dan kita tahu juga parenting ini cara mengasuh dan mendidik anak. Jadi happy parenting itu gambarannya adalah kita mengasuh dan mendidik anak itu dengan gembira, senang, dan menikmati momen gitu. Karena banyak juga orang-orang, ya terutama ibu-ibu ya sering curhat juga sama kami gitu ya, suka konseling mengatakan bahwa saya ini orang tua yang tidak sempurna, Bu Aisyah. Ya, sebetulnya bukan yang dituntut sempurna, tetapi bagaimana kita menikmati momen sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan ya. Dan kalau kita happy ini sering diartikan gembira, jadi gembira itu ya, saya ambil salah satu definisi ya, suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi ya, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens, yang kuat. Ya. Jadi kalau kita mau ngecek kita sudah bahagia apa belum, ya sudah. Kita rasa cukup nggak ya? Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita rasa cukup nggak ya? Terus
kita bersyukur nggak ya, gitu kan? Oh, udah ada rasa syukur, makanya senantiasa ya. Paling tidak kita itu tadi ya ada senang untuk berbagi itu, saking manifestasi dari rasa syukur itu ya. Kita rasanya puas gitu dan nikmat dan pokoknya sesuatu yang kuat rasanya ya, gembira yang kuat. Inilah mungkin bahagia ya. Kadang-kadang nggak bisa didefinisikan soalnya. Ya. Baik, namun beberapa orang mengatakan bahagia itu pilihan. Mau bahagia apa enggak? Mau happy apa enggak? Kan gitu. Ya. Dan ada juga yang bilang bahagia adalah keputusan. Ya. Jadi putuskanlah untuk bahagia. Ya. Saya bahagia. Jadi bukan mau, bukan ingin, bukan pengen, bukan akan. Ya. Saya bahagia. Hari ini, alhamdulillah, saya bahagia. Ya. Alhamdulillah. Kenapa bahagia itu sebuah pilihan? Karena memang kalau ditinjau dari ilmu otak, yang mohon izin ini gambar otak jenazah yang dikeringkan di formalin. Ya. Ini banyak sekali program-program di dalam otak kita ini yang apabila kita memutuskan untuk bahagia, maka langsung terjadi mekanisme sebuah ya fisiologi hormon-hormon bahagia yang keluar. Dulu ilmu otak belum berkembang banyak karena untuk mengetahui isi dalam otak ini orangnya harus meninggal dulu. Jadi kalau kita mau teliti otak, orang harus meninggal dulu, diambil otaknya, direndam formalin, baru diambil sedikit-sedikit untuk dilihat apa sih ada isi program di otak apa gitu. Ya. Sebagaimana waktu Albert Einstein meninggal, keluarga sedih, tapi ilmuwan gembira. Yes, Einstein meninggal. Kenapa? Saking kepengennya tahu isi otaknya Albert Einstein itu apa. Tapi sekarang karena ada alat ini, functional MRI, maka ilmu otak berkembang. Ya. Kenapa? Karena nggak perlu meninggal dulu orangnya, masih hidup bisa ketahuan apa yang terjadi di otak. Kalau lagi gembira apa yang terjadi, kalau lagi sedih apa yang terjadi. Ya. Inilah makanya ada juga sekarang yang kita sebut neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kita orang tua mengetahui bagaimana kerja otak. Ya. Tentu kalau kita tahu, maka kita akan menjadi happy parenting juga. Gitu. Ya. Hari ini kita kombinasikan happy parenting dengan neuroparenting. Ya. Baik. Di dalam otak ini ada otak manusia ya. Jadi Allah ciptakan otak itu ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah dua. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Nah, sebetulnya secara berat otak ya, otak dewasa ya, otak laki-laki terus terang lebih berat dari otak perempuan. Ya. Volume otaknya ya. Jadi kalau perempuan kurang lebih 1,5 kilo, laki-laki itu 1,6 ya 1,6 kilo. Mungkin laki-laki ya itu tadi karena banyak tanggung jawabnya ya, jadi lebih berat ya otaknya laki-laki ya. Nah, di dalam otak ini ternyata banyak program. Nah, salah satunya atau banyak struktur ya. Salah satunya ini ada namanya kelenjar pituitary. Ini posisinya di sini. Ya. Di sinilah ya bersemayam hormon rasa cinta dan bahagia. Ya, di sini di pituitary. Persis di tengah otak dia. Ya. Kalau ditanya di mana kira-kira Bu Aisyah misalnya gitu ya, dia di antara pertemuan dua alis di sini. Nah, di sini nih. Jadi kalau ini di sini, kemudian dibor ke dalam, nah kita dapat ini pituitary. Ya, di situ ada berbagai macam hormon, termasuk juga hormon pertumbuhan. Ya, growth hormone di situ. Ya, ada 4 serangkai yang sangat terkenal hormon cinta dan bahagia itu ada dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. Ya, endorfin itu hormon untuk mengurangi rasa sakit. Ya. Narkotika itu isinya endorfin. Jadi sebetulnya di otak kita itu sudah ada narkotika alami. Jadi nggak perlu lagi ambil narkotika dari luar kalau nggak penting-penting banget gitu ya. Nah ini tinggal kita stimulasi dia. Kita stimulasi untuk mengeluarkan rasa-rasa ya hormon cinta dan bahagia ini. Ya. Bagaimana cara menstimulasinya? Gampang. Pasti Mas Ipo sudah memberitahu kita semuanya. Pertama itu tadi ya tersenyum, kemudian juga mungkin tertawa, ya, relax ya. Atau itu tadi ya dari awal tadi Mbak Husna ya MC kita ya menyampaikan bahwa Mas Ipo ingatkan kita untuk senantiasa ya bicara yang bahagia atau dengarkan lagu-lagu yang bahagia. Karena nanti kalau lagu-lagu sedih, hormon ini nggak keluar di kelenjar pituitary, hormon kesedihan itu nggak keluar di pituitary, nanti ada tempatnya sendiri. Ya. Kemudian dari otak ya, dia akan keluar serabut-serabut saraf yang jalan di batang otak ini. Jadi ini banyak banget jutaan serabut saraf, kemudian jalan ke tulang belakang, itu yang sering kita disebut sumsum tulang. Nah, dari tulang ini keluar
serabut saraf ke seluruh tubuh kita, ke wajah, ke leher, ke tangan, ke seluruhnya, bahkan ke organ-organ dalaman. Ya, nah sistem saraf ini, ya, ini sampai di ujung-ujung jari kita, ujung-ujung jari tangan, jari kaki, dan semuanya dilewati sistem saraf. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya. Dan apa sih sebetulnya kalau kita mau analogikan sistem saraf ini kerjanya kayak apa? Dia persis kayak ya kabel listrik, dia membawa listrik, membawa listrik. Apa yang dibawa? Ya program-program yang ada di otak kita. Ya, program-program karena di otak ini banyak sekali program, banyak sekali fitur-fitur ya, termasuk program watak, multiple intelligence bakat, ya. Kemudian program-program pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang, ya. Bacaan-bacaan yang kita pelajari, ya. Quran yang kita baca, kita pelajari, kita kaji itu nanti ada di otak, terutama bagian depan, ya. Kemudian sirah ya, sirah Rasulullah. Tadi Mas Ipo ingatkan kita bahwa ya kita harus rajin itu baca sirah Rasulullah sehingga bisa menerapkan apa yang Rasulullah ya ajarkan dan Rasulullah lakukan pada era sekarang gitu. Ini kan nggak mungkin bisa menerapkan kalau nggak dibaca kan sirahnya. Nah itu nanti ada di sini. Dan semua isi otak ini dia akan jalan ke sistem saraf. Sehingga membentuk apa? Membentuk sebuah perilaku. Membentuk sebuah amal, membentuk sebuah action. Ya. Bahkan sistem saraf ini juga membawa pesan dari mana? Dari mata, dari telinga, dari apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dikecap juga, dari apa yang disentuh, dia jalan. Ya, dia jalan. Ya. Sehingga ya kita nih dalam Islam diminta setiap melangkah atau setiap melakukan apa-apa kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena rupanya pada saat kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka basmalah itu jalan. Jangan naik dulu ke otak, kemudian jalan ke badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat basmalah itu ternyata otomatis membuat ya kelenjar pituitari ini menstimulasi hormon tadi, mengeluarkan ya hormon bahagia tadi. Asal tentu baca basmalahnya nggak buru-buru, kemudian ya nggak dipotong-potong atau lafaznya kurang jelas karena ya Bismillahirrahmanirrahim itu hendaknya dibaca secara tartil, kemudian sebisanya bayangkan dia jalan di badan kita. Kemudian kalau mau bahagia ya sudah sampaikan saya ibu yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ibu yang bahagia, saya ayah yang bahagia. Ya, saya abi yang bahagia, saya dedi yang bahagia, saya papa yang bahagia. Itu memang harus diucapkan. Ya. Innamal a'malu binniyat ini karena prosesnya begini kerjanya. Ya. Sesungguhnya amal perilaku kita ini didahului dengan niat. Kok harus diniati sih Bu Islam jadi ibu? Ya iya, karena dia akan jalan pesan itu di badan kita. Ya. Kan itu udah otomatis. Iya juga. Hanya kalau kita luruskan niat, maka dia akan terjadi ya sesuatu yang lebih kuantum atau sesuatu percepatan sehingga ya dia mengeluarkan ya dopamin kah, oksitosin kah, serotonin kah, endorfin. Nanti masuk di mana, Bu Aisyah? Masuk ke pembuluh darah. Dibawa kemana? Masuk ke jantung. Nanti jantung memompa masuk ke seluruh tubuh. Itulah makanya badan kita ini perpaduan dengan aliran darah yang membawa hormon dan kemudian juga kalimat-kalimat yang terus berjalan di sistem saraf itu membuat tubuh kita melakukan sesuatu. Karena berniat menjadi ibu yang bahagia, ya mau nggak mau wajah kita kalau lihat anak lihat bahagia kita, membawa kesenangan ya, membawa sesuatu yang menyenangkan, menikmati momen-momen sebagai ibu, sebagai ayah, ya gitu. Atau misalnya kita juga setting Bismillah ya Allah dengan izinmu ya Allah saya istri yang bahagia. Maka nanti dia tetap jalan dan pada saat ketemu suami itu tadi menikmati kondisi suami apapun dia. Misalnya ya, karena banyak kalau kita nggak paham dan tidak kita luruskan niat ini maka jadinya kesel aja. Kenapa sih kesel antara suami istri? Itu karena banyak perbedaan. Laki-laki perempuan beda, ya. Kemudian wataknya beda. Bahasa pengungkapan cintanya juga beda. Ya, budayanya beda. Pola asuhnya beda. Ya, itu makanya karena banyak perbedaan dan tidak dijembatani dengan pengetahuan, maka kita sering kesal. Dan kadang-kadang ya kita suka ngomong sendiri. Kesel banget. Kalimat-kalimat itu berbahaya, dia bisa jalan juga. Ya, bisa jalan juga. Nah,
Nanti setelah kita merasakan sesuatu yang apa kita ucapkan di otak, maka berikutnya itu terasa di sudur kita, di sudur, ya, di rongga dada. Kenapa? Karena itu tadi kelenjar pituitari masuk, ya. Ini secara fisiologi ya, belum lagi kita bicara secara energi dan sebagainya. Ini masuk ke dalam, kemudian ini memompa, ya. Nah, disinilah mulai ada perasaan. Ya. Salah satu kerja kolb itu adalah perasaan, dan sekarang disepakati dengan berbagai banyak kajian-kajian dan riset-riset bahwa kolbu itu organnya jantung. Ya. Walaupun kita sering bilangnya, istilahkannya hati. Tapi kalau nanti hati secara anatomi, dia posisinya nggak di sini. Hati itu ada di bagian kanan, dan dia agak turun ke rongga abdomen, rongga perut. Gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang hatiku, selalu yang dipegang jantung sebetulnya. Oke. Jadi ini mekanismenya sesuatu yang sebetulnya tanpa terasa. Ini juga kalau Mas Ipo minta kita untuk selalu melihat hal yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik, mengucapkan hal yang baik-baik, ini yang terjadi sebetulnya. Ya. Kalaupun nyanyi lagu yang isi kata-katanya itu yang baik-baik gitu ya. Makanya kita bersalawat. Ya, kan keren ya. Oke, nah. Akhirnya, jadi apa yang kita ucapkan karena jalan, makanya ini nanti semua ya dari jantung ini membawa pesan ke seluruh tubuh, maka tubuh ini ya bahagia. Bukan hanya sebuah tindakan yang membuat bahagia diri kita dan diri orang lain, tetapi paru-paru bahagia, lambung bahagia, usus besar bahagia, usus kecil bahagia, organ reproduksi bahagia, organ urin juga bahagia. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa manusia yang saya ada di dalam dirinya ini adalah orang yang memutuskan untuk bahagia. Ya. Nah ini yang asiknya kan kayak gitu. Kalau ngomong yang buruk gimana Bu Aisyah? Ya, saya takut, saya khawatir, saya sedih, saya marah gitu ya. Itu juga akan jalan ke sistem saraf. Namun luar biasanya adalah sistem saraf ini Allah desain sedemikian rupa. Sistem saraf juga mengerti, ya. Ini yang diucapkan, yang dilihat, yang didengar, yang dihidup atau yang disentuh. Ya, yang positif atau negatif. Rupanya begitu. Karena apa? Karena setiap hal-hal yang kita ucapkan, lihat, dengar, hidup, atau kita sentuh, ternyata itu ada frekuensi. Ya. Jadi sistem saraf ini, kalau sesuatu itu yang dilihat, dengar, dan sebagainya itu positif, itu satu kali diucapkan langsung jalan. Makanya tadi kita bilang, ya Allah, saya bahagia. Itu langsung jalan. Langsung jalan, terjadi mekanisme yang luar biasa, keluar dopamin, aduh, langsung deg-degannya tuh yang bukan deg-degan picuannya jantung yang kekesalan, tetapi dia ya sesuatu yang deg-degannya yang karena bahagia dan sebagainya. Itu asiknya kalau positif. Tapi kalau yang negatif-negatif ini, ya satu kali diucapkan, ya, aduh bosan banget ya lagi PJJ, bosan banget, misalnya gitu ya. Satu atau dua kali diucapkan, ternyata dia belum jalan. Belum jalan. Jadi bagaimana? Nah, kalau diucapkan lagi, makanya tadi saya cuma sampai 2 kali ya. Saya ucapkan sekali lagi, atau berikutnya lagi, wah dia jalan. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena sistem saraf ternyata ya mengenali apa ini, positif atau negatif. Karena sesuatu yang positif itu, dia frekuensinya 200 Hz ke atas. Makanya langsung jalan. Tapi kalau yang negatif itu selalu di bawah 200. Katakanlah sedih. Sedih ini sekitar 75 Hz. Ya. Menurut Profesor Hawkins. Ya. Dia 75. Tadi saya misalnya ngomong sesuatu kesedihan. 1 kali dia belum jalan. Ya. Tapi kalau 3 kali, maka dia akan jalan. Karena sudah 3 kali 75. Dia jalan maksudnya. Membawa apa? Membawa pesan. Apa yang terjadi sebetulnya? Maka akan juga terjadi stimulasi hormon, tapi yang dari anak ginjal. Ini di atas ginjal ini ada namanya kelenjar adrenal. Ya, ini ada 2. Ada 2. Pituitari 1 ya. Kelenjar adrenal 2 kanan kiri. Ya. Karena kalimat-kalimat ini diulang-ulang sehingga dia jalan di badan, maka menstimulasi ya hormon yang ada di kelenjar adrenal. Dia ada 3 serangkai juga, adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Nah, inilah yang bikin deg-degan tuh beda. Deg-degan beda, anak khawatir ya. Kemudian kadang dia masuk juga di pembuluh darah, terus berkumpul di mana? Ini karena dia di abdomen, dia berkumpul di daerah perut.
Makanya sering ada gangguan pencernaan. Kita kan kalau tegang, khawatir bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, padahal nggak ada ampas yang dibuang di situ. Ya kan itu karena ya hormon-hormon stres ini keluar dari kelenjar adrenal, dia masuk di dalam pencernaan. Paling sering yang dihantam pencernaan. Ya kan? Nah, ini ya. Insya Allah kalau misalnya kita sudah mulai belajar tentang ini, ya, tentu dari Mas Ipo sudah sampaikan, dan kemudian kalau saya tadi dengar British Propolis gitu ya, itu kan tentu sesuatu yang produk yang kaitannya dengan ya memberikan energi pada sel-sel tubuh ini, memberikan energi pada kelenjar semua kelenjar banyak ya yang kita baru bahas ada 2, pituitary dan adrenal. Ya itu yang membuat sehingga semua bekerjanya ini akan jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Berarti tadi teman-teman berada di sebuah komunitas yang keren banget. Keren banget. Jadi semua ilmu-ilmu yang diajarkan bisa langsung diaplikasikan di dalam ya perbisnisan, di dalam keluarga, dan di dalam kehidupan. Ya. Itu luar biasa, Masya Allah. Makanya tadi saya, keren nih. Ya. Baik. Dan kemudian, ya ada lagi yang harus kita pahami. Katanya orang tua cerdas itu orang tua yang pandai mengelola emosi. Ya, jadi makanya ada istilah lagi kecerdasan emosi ya, emotional intelligence. Kenapa sih ini diperbincangkan ya? Karena memang kalau kita belajar emosi ini kan definisi emosi kan dari bahasa Latin artinya movere, emovere ya, bergerak keluar. Memang emosi kan sudah lama duluan istilah ini muncul daripada penelitian neuroscience. Jadi para ilmuwan dulu merasa kalau kita emosi itu kita kayak mau gerak aja gitu. Mungkin kalau lagi marah pengen mukul kah, pengen nyubit kah, atau matanya pengen keluar matanya, makanya bergerak keluar gitu. Ya, itulah istilah emosi dipakai. Ya. Walaupun nanti bahasa Inggris juga emotion, energy in motion itu juga ya tetap dia ada kaitannya. Ya, hanya memang aslinya emosi ini berasal dari bahasa Latin. Ya. Kemudian emotional intelligence itu kan ya dikatakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya jelas, kesehatan fisik, mental, dan mengharmoniskan hubungan komunikasi. Kan sebetulnya itu. Ya, mengharmoniskan ya, bukan menyamakan ya, mengharmoniskan. Ya, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan ini kita mengharmoniskan, mengharmonisasi, kita meletakkan pada tempatnya sehingga nanti iramanya tuh harmonis gitu. Ya. Nah, terus kalau kenapa harus dipelajari soalnya emosi ini? Karena di dalam otak juga ada fitur atau ada struktur yang di dalam otak yang disebut the limbic system, sistem limbik. Ini mengatur emosi. Ini mengatur emosi. Ya, di luar kerja yang lainnya ya, dia mengatur emosi. Ya. Limbic system ini adalah ya otak yang ada pada semua manusia, bahkan ada juga pada hewan mamalia. Makanya sering ini disebut otak mamalia, mammalia's brain. Itulah kita diingatkan oleh Allah kadang nih sifat kita nih atau kita punya perilaku kadang lebih buruk derajatnya dibanding hewan ternak atau hewan mamalia. Ini dia. Ada juga di dalam peradaban Islam pada saat nanti bayi sudah lahir kemudian diberikan nama di akikah ya. Salah satu nanti hikmah akikah adalah penebusan otak emosi ini. Ya, sifat-sifat binatang ini kita tebus dengan kalau punya anak laki-laki itu potong kambing 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kenapa laki-laki 2 ekor? Tadi kita sudah belajar sedikit bahwa ya otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Memang tidak 2 kalinya. Tapi kan nggak mungkin kita beli kambing 1/8 gitu ya, 2 kambing perlambangannya. Beberapa ibu-ibu tanya sama saya, dokter boleh nggak akikah diganti dengan ayam? Nggak bisa Bu, karena yang mau ditebus adalah otak mamalia. Ya, ayam kan unggas kan masuk golongan itu kan. Nah, ini dia. Ya. Karena di dalam perjalanan saya sebagai dokter penanggulangan narkoba, anak-anak pecandu narkoba itu akan rusak atau terganggu tadi otak emosinya gara-gara penyalahgunaan narkoba. Susah banget dibentulinnya. Ya. Tapi nanti di antara yang susah itu ada yang paling lebih susah lagi. Ya, sudah umur 40 tahun susah banget nggak mau pulih-pulih, nggak mau insap-insap. Nanti kalau lagi konseling, saya sering tanya sama orang tuanya. Salah satunya saya tanya, maaf Bapak Ibu, anaknya sudah diakikah belum? Belum Bu Aisyah. Wah dalam hati saya, oh pantesan. Pantesan.
Ya, tapi kan saya nggak mungkin ngomong sama tuh ibu pantesan, tapi saya jelaskan tentang konsep ini bahwa oh kayak gitu, jadi harus diakikah. Iya. Karena otak mamalia itu dia di otak di tengah lagi. Ya, dia inti dari otak ini, mamalia ini. Dan kemudian manusia lengkap, ada otak mamalianya, ada otak reptilnya. Kemudian ini sambungannya ke sumsum tulang, ya. Dan kemudian nanti yang membedakan dengan mamalia itu ini, neokortex. Ya, ini Mas Ipo, punten Bapak Ibu, kita tetap masih pakai bahasa Latinnya ya, supaya universal aja. Ya. Nah ini, nanti yang membedakan manusia ini yang lebih lebar, neokorteksnya, karena banyak sekali program-program di dalam otak ini. Ya, kalau kita belajar, kita ya mempelajari sesuatu, mendapatkan nasihat, ya kemudian ya ini di sini nih, kurang lebih di sini. Mungkin kadang-kadang yang suka berbeda ini ya, semua orang punya otak emosi, tapi isi dalam ini kan kadang-kadang berbeda. Makanya kalau kita masuk di dalam sebuah komunitas, kemudian kita di coach dengan teratur, maka ini ilmu-ilmu yang ada di sini teratur. Ya, dibanding kalau kita lepasan, walaupun kita tetap bisa juga mencari ilmu lainnya lepasan, tapi harus ada di dalam sebuah komunitas. Itu saya sadari. Ya, saya pun juga punya komunitas, cuman komunitas saya mantan pecandu banyaknya. Ya, tentu lebih asik komunitasnya British Propolis ini, ya. Kalau saya rata-rata mantan pecandu, habis 22 tahun ngurus pecandu ya. Tapi apapun itu mereka juga perlu dibina, perlu diarahkan. Itulah makanya di dalam otaknya juga yang juga terlanjur ada arahan-arahan bandar narkoba, makanya kita betulkan. Ya. Dan arahan-arahan itu nggak bisa hilang, dia tetap ada di sini. Memori-memori itu nggak bisa hilang, hanya bisa di-reduce saja. Dia punya energi emosinya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terkadang pada saat otak mamalia dan batang otak tegang, ya, ilmu di sini terblokir sementara. Ya. Itu juga makanya mengapa kita diminta untuk pandai juga bagaimana untuk merilekskan batang otak ini dengan otak mamalia. Kalau batang otak ini untuk apa sih, Bu Aisyah? Oh, ini banyak banget ininya ya fungsinya. Tetapi salah satu untuk ya tubuh manusia adalah pertahanan diri. Jadi kalau batang otak itu tegang, itu ada dua responnya, fight or flight, serang atau kabur. Jadi pada saat kita sedang ya berada di kondisi kepepet atau misalnya sedang ada serangan, baik dari manusia maupun dari hewan maupun dari kondisi misalnya gempa dan sebagainya, maka semua otak ya tertutup sementara, ini yang fokusnya pada ini. Fight or flight. Ya. Serang atau lari gitu. Ya. Kita jalan-jalan ada copet, serang atau padahal kita kadang-kadang kalau ingat-ingat lagi, itu tadi tuh copetnya gede, lebih gede sama saya, tapi kenapa saya berani pukul dia? Atau misalnya saya dikejar anjing, tapi kok bisa ya? Itu tadi pagar itu saya bisa loncati, padahal kalau lagi biasa nggak bakal, orang pagarnya lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena power itu fokus di sini. Oke, nah gempa juga begitu. Kita kadang-kadang pas lagi gempa tanpa kita ya bawah sadar sudah bekerja nih, karena ya tanpa sadar kita 3 anak kita gendong sekaligus, masya Allah. Ya. Hanya karena tetap juga ada korban karena pada saat gempa yang cukup tinggi itu karena banyak bangunan itu kan turun, jadi mau nggak mau kita sudah Allah kasih mekanisme untuk bertahan ya menyelamatkan diri, tapi karena kanan kirinya banyak bangunan ya kena di situ juga. Itulah makanya kenapa kita kalau dalam keadaan darurat kita mengevakuasinya cari tempat yang kanan kirinya nggak terlalu banyak bangunan. Cuman susahnya kalau dari kota, di kota ya mana lagi ada tempat yang ada bangunan. Nah ini yang terjadi. Kondisi pandemi kayak gini, kita sering ini ya kondisi sekarang karena udah hampir 1 tahun, batang otak ini tegang juga, walaupun di dalam rumah. Karena kita nggak tahu, kita nggak kelihatan virusnya, makanya kadang-kadang tegang. Itulah orang tua jadinya tegang. Akhirnya tidak menikmati momen-momen mendampingi anaknya. Makanya dia tidak happy. Ya, jadi bukan happy parenting malahnya. Jadi parenting yang penuh ketegangan. Nah inilah perlu kita rilekskan, ini juga perlu kita rilekskan. Walaupun ya saya yakin Bapak Ibu teman-teman sudah melakukannya. Hari ini kita cuma refresh aja, ya. Untuk apa? Untuk oke gitu ya, gitu. Ya. Baik. Dan kemudian kalau ya ini adalah tangga emosi dari awalnya saya dapat dari Mas RB Sentanu, kemudian saya gabungkan dengan ilmu hawa nafs, kemudian digabungkan lagi dengan frekuensi dari Profesor David Hawkins.
Kalau nanti teman-teman searching tentang emosi mungkin macam-macam tuh. Ada yang bentuknya jadinya dari bawah ke atas gitu. Kalau saya senang level kayak berlevel. Buat saya pribadi memudahkan untuk mengerti tentang level emosi. Ya. Kenapa bisa berlevel? Karena itu tadi setiap jenis ada frekuensinya. Ya, diperiksanya pakai EEG, elektroencephalografi pasang. Ya. Kemudian digabungkan dengan nafsu. Memang beberapa kali saya lihat ada nafsu dikatakan nafsu amarah paling bawah, lawama di tengah. Tapi ternyata setelah dilihat frekuensinya, oh enggak. Karena amarah itu adalah salah satunya jenisnya anger atau marah dan dia frekuensinya 150 berarti amarah yang di tengah. Lawama itu biasanya nafsu yang berlara diri. Saya emang nggak orangnya kayak gini doang, saya nggak bisa apa-apa. Ayo Bu, ya ini sistem di BP ini bagus, mudah. Saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu namanya lagi lawama itu. Ya, lagi ketakutan atau lagi cemas atau lagi sedih ada di sini. Ya. Emosi tidak semuanya negatif, dia ada yang positif. Nafsu juga begitu, tidak semuanya negatif, ada yang positif. Itulah yang disebut mutmainnah. Mulai dari mana? Itu mulai dari courageous. 200 Hz. Ini tadi sistem saraf ini kenali ini. Jadi apa yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar sesuatu yang ya minimal 200 Hz itu satu kali diucapkan, satu kali lihat jalan. Jalan. Ya, termasuk sampai di atas ini. Tapi kalau misalnya kita melihat sebuah berita yang bikin takut, ya satu kali karena dia 100 Hz dia belum jalan. Tapi kalau udah berkali-kali makanya jadi naik kan. Ya, 100 kali 3 udah 300. Takut apalagi kalau 2 kali diucapkan udah 200 bisa jalan itu. Apalagi sombong, sombong dikit lagi courageous memang. Ini yang perlu juga kita pahami supaya ya kita tahu bahwa mekanisme tubuh ini kayak gini. Itulah sebisanya, karena kan kita nggak tahu ini udah sekali atau 2 kali. Nah, sebisanya berupaya untuk ya mengatakan sesuatu lebih seringnya. Saya katakan lebih seringnya hal-hal yang di atas ini. Kenapa? Untuk apa sih capek-capek ke sini? Karena lebih banyak untungnya. Lebih banyak benefitnya. Kita kan juga sedang sedang berniaga ya. Berniaga, berdagang juga dalam kehidupan ini kita berniaga juga. Itu kalau kita lebih sering di sini, itu lebih banyak benefitnya. Ya. Pertama, frekuensinya tinggi. Kedua, inilah ranah yang disebut zona ikhlas. Rupanya setiap kita melakukan sesuatu, itu didasari juga oleh level emosi. Jadi pada suatu ketika kita dampingi anak-anak belajar, ya, dengan kesel gitu ya, ibu-ibu nih ya setiap hari mungkin anak-anak belajar 3 jam yang masih TK misalnya ya 3 jam, ibu ya dampingi 3 jam itu kesel aja, berarti kan kita di sini, berarti kita bekerja mendampingi anak di luar zona ikhlas. Tapi saya paham juga pagi-pagi ibu-ibu kadang-kadang panik, bangunin anak di sini nih, cepetan ayo cepetan. Kenapa? Antara takut karena udah mulai sekolahnya dan marah karena berkali-kali dibangunin nggak bangunin di sini tuh kita, ya kan? Nah, waktu dampingnya kita di sini. Ya. Itu bisa difahami. Cuman sebisanya, ayo cepat-cepat move on. Paling tidak 3 jam, 10 menit aja lah dimarah sini. Ya, selebihnya 2 jam 50 menit udah di atas gitu. Jadi benar-benar kita di 2 jam 50 menit itu mendampingi anak dengan ikhlas. Gitu. Pagi-pagi juga misalnya yang selalu mendampingi suaminya makan pagi misalnya. Kan kadang 1 jam tuh. Ya. Ini punten bapak-bapak, ibu-ibu nih kadang-kadang entah mengapa gitu ya, suka kesel sama suaminya. Padahal tadi pagi, tadi subuh itu udah sholat jamaah bersama, itu udah salam-salaman, kesel aja. Ya. Nah, kenapa? Karena perempuan kadang-kadang ada namanya siklus menstruasi. 3 hari mau mens itu kadang-kadang kita tuh karena estrogen progesteron kurang, itu bikin perasaan itu ya drop. Walaupun kita sudah mencoba mengangkatnya. Ya. Itu tadi, karena estrogen progesteron kurang. Kalau udah mens baru, mau mens tuh kemarin. Jadi pantesan bete banget kemarin kan gitu ya. Itulah makanya ibu-ibu kalau bisa yang masih produktif ya dicatat siklus mensnya. Supaya kalau waduh saya udah begini masih kesel ya, buka catatan, mau mens. Mau mens ya. Dengan kita tahu kita memaafkan diri kita, maka bisa naik ke atas, Oke? Artinya kalau pagi-pagi kesel sama suami, kita tetap dampingi selama 1 jam,
ya tetap kita ambil makanan, tapi emosi kita masih di sini, berarti kita mengerjakannya belum masuk zona ikhlas. Untuk itu ya cepat-cepatlah sambil dia mungkin 10 menit bolehlah, tapi ya 50 menit berikutnya udah di sini. Paling enggak di courageous lah. Ya, bagus lagi udah di sini ngobrol-ngobrol sama suami, langsung pencerahan. Itu asik ya, ini zona ikhlas. Ya. Dan tentu ini tidak selamanya ada di atas, dia naik turun. Keimanan seseorang dikatakan naik turun karena pengaruh emosi ini, kan emosi naik turun. Kadang kita udah di atas. Sudah terima bahwa kita harus lockdown di rumah masing-masing, tapi tiba-tiba dapat berita misalnya kan, kemudian kita ulang-ulang lagi berita buruk itu, bisa jatuh ke sini loh, dubrak sampai sini. Ngangkatnya harus butuh waktu lagi, ya. Karena apa? Kalau kita tidak cepat-cepat angkat, walaupun ini anugerah Allah sebagai alarm yang untuk kita antisipasi, tapi kita nggak cepat-cepat angkat, itu bisa turun. Bahayanya apa? Ada di apati. Apatinya apa? Ya, mulai rasa putus asa, rasa nggak berguna. Nggak ada gunanya saya jadi istri kalau kayak gini. Nggak ada gunanya saya jadi ibu kalau kayak gini. Nggak ada gunanya saya ikut bisnis kalau kayak gini. Misalnya gitu. Itu mulai apati tuh kalau kayak gitu. Lagi dilawam. Dan ini tidak cepat-cepat diangkat, maka turun masuk depresi. Dia mencelakakan diri, pukul-pukul badannya, bentur-benturin kepala di tembok. Atau ambil benda tajam dia ya gores-goreskan ke tangan, atau mau minum punten ya minum zat-zat kimia yang ada di kamar mandi, atau tiba-tiba kepengen gantung diri, itu berarti depresi. Itu udah kelamaan di sini. Dan kalau sudah depresi, sesungguhnya supaya mudah teratasi dan tidak betul-betul jadi bunuh diri, ini harus dibawa ke tenaga profesional. Khususnya memang dokter kesehatan jiwa atau psikiater ya. Tapi kalau masih di sini masih bisa kita angkat sendiri, ya. Naik ke atas. Dan tentu ada juga nih yang terlalu di atas. Itu kita sebut emosi manik. Ya. Manik ini adalah kondisi mabok. Sebagaimana pecandu narkoba itu, ya. Misalnya narkoba lagi marah nih, dia pakai narkotika ya, dia langsung nih dalam waktu 7 detik loncat ke sini. Dia nggak naik tangga. Ini flying, tapi itu cuma 10 menit ada di sini, tiba-tiba langsung turun, depresi. Ini, jadi pada saat kita berada di posisi terlalu puncak dan kebablasan lagi turun, inilah yang nanti menjadi masalah. Ya. Itulah makanya pada saat kita berada di enlightenment atau pencerahan, supaya nggak kebablas ini, makanya kita harus Allah, alhamdulillah, ya, masya Allah, tabarakallah, agar dia ada di sini. Ya. Ini David Hawkins ya, kata David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Tadi 200 Hz itu di courageous. Ya. Mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana itu? Ini dia, enlightenment. Kondisi sekarang ini kita lagi butuh ini, kekebalan dan vitalitas ya. Ya, sementara mungkin orang bilang harus vaksin, tapi banyak juga yang nggak bisa divaksin karena beberapa item tadi, ya nggak bisa, hipertensi, diabetes, ya penyakit autoimun, cancer, gastritis, ya itu sulit untuk divaksin. Makanya kita mencoba untuk ya menaikkan kekebalan tubuh sendiri. Gimana caranya Bu Aisyah sampai di pencerahan? Masya Allah, alhamdulillah kita keluarga muslim ini sudah tanpa terasa sebetulnya kita sudah masuk ke pencerahan hampir setiap hari. Ya. Apa sih Bu Aisyah? Sholat. Sholat itu naikkan level emosi. Baca Quran itu juga naikkan level emosi, bisa sampai pencerahan. Ya. Sedekah itu masuk pencerahan. Habis mendengarkan Mas Ipo kasih arahan itu bisa masuk pencerahan. Ya. Dengarkan tausiah dari guru-guru kita masuk pencerahan. Atau kita baca buku sendiri tentang buku-buku motivasi masuk pencerahan. Ya. Apapun yang rasanya kita tuh yang rasanya aduh ya senang banget, bahagia banget ya. Itu ada di pencerahan. Bu Aisyah kok bahagia bukan level emosi? Bukan. Bahagia itu memang ya di level mulai level emosi positif itu mengeluarkan hormon bahagia. Jadi dia bukan level emosi, dia adalah ya rasa atau hormon yang di pituitary. Jadi kalau kita masuk di courageous kita bisa bahagia.
Masuk di acceptance, menerima, bersyukur, kita bahagia. Di peace kita bahagia. Pencerahan kita bahagia. Ya, itu dia. Tentu dalam happy parenting ini kan kita harusnya waktu dampingi anak-anak belajar, dampingi anak-anak misalnya bermain, atau dampingi anak-anak dalam pertumbuhan, kan harusnya kita lebih sering berada di level yang ini sehingga kita bisa bahagia. Itulah namanya happy parenting. Ya. Oke, segini dulu boleh saya serahkan, kembalikan dulu ke Mbak Dita, barangkali kita bisa diskusi, terutama saya juga minta masukannya dari Mas Dipo ya Mas. Ya. Masya Allah. Ini materinya kayaknya pas banget nih. Kemarin saya ngasih ini Bu, ngasih sharing ke teman-teman. Ini mohon koreksinya. Kemarin saya bilang kalau baper itu nggak bagus, nggak sehat. Betul. Tadi kan turun ya, frekuensinya turun. Jadi baper itu kan bawa perasaan kan, itu pasti dilandasi emosi yang ke bawah kan. Jadi kan kurang dari 200 kan. Itu menurut tadi sakit, bisa sakit gitu. Nggak sehat kan? Berlawanan dengan acceptance berarti ya. Acceptance itu di situ menerima itu nuansanya bersyukur gitu. Frekuensi. Oh gitu. Ya, bukan nerima yang iya gue terima, bukan gitu. Ya, kalau iya gue terima itu mungkin frekuensinya dimarah itu. Oke, siap. Nah, kemarin saya mengingatkan teman-teman, jadi kalau baper, berlebihan, berlarut-larut, itu efeknya bisa satu di antara 3. Kesehatan, atau ke bisnis, mandek, atau hubungan nggak bagus sama tim ntar. Nah, ini dijelasin dengan Masya Allah ya sama guru kita. Alhamdulillah. Ya, itu kan jadi kalau kita seperti tadi ya baper, betul. Tubuh kita kan nggak sehat nih. Kemudian pertemanan dan sebagainya gitu kan ya. Nah itu sebetulnya kan orang suka bilang, kan itu di tubuh kita, gimana kaitannya sama orang gitu kan? Kok bisa kaitannya sama orang ya kan? Nah sebetulnya kan nanti ada penjelasan lagi Mas Ipo yang tentang gelombang vibrasi. Ya, jadi kan tubuh manusia. Kalau saya boleh lanjut sedikit, boleh ya Mas ya? Yep. Untuk kita bisa lihat dulu kurang lebih apa sih? Kan orang banyak begini, ya kan itu tubuh kita kalau baper kan itu kan diri sendiri aku bisa ngerti lah gitu ya kata orang-orang ya. Tapi kok kaitannya sama orang gimana gitu ya? Jadi kayak Mbak Dita, saya izin share screen dulu ya. Nah, jadi tubuh kita ini kan ada sebetulnya dua jenis. Ini yang sering terkenal dengan badan seluler, dan kemudian ini ada namanya badan bioplasmik. Cuman sayangnya kita nggak belajar dari kecil Mas. Waktu kita biologi atau IPA atau sains kita hanya belajar ini. Beberapa negara tertentu ya mungkin Jepang, Cina, India itu dia belajar ini bioplasmik. Nah, walaupun ini sekarang sudah diterima juga di dunia kedokteran barat ya. Terutama dijelaskan bahwa tubuh manusia ini yang dari badan seluler ini nanti kalau dibelah dari nanti organ-organ ini maka dia akan begini nih, jadi molekul terdiri dari atom, terdiri dari partikel subatom, vibrasi kuanta, dan kemudian medan gelombang energi gitu. Terus banyak juga yang tanya ini belajarnya di mana Bu Aisyah? Ini belajarnya sebetulnya kalau di dunia ilmu pengetahuan sekuler sebetulnya itu mulai Einstein yang menemukan ini. Ini kan teori relativitasnya. Einstein mengatakan massa benda tak lain sebagai bentuk energi. Bedanya kalau fisika yang sebelum Einstein mengatakan ini ya, yaitu Newton, fisika klasik. Kalau fisika klasik mengatakan bahwa ya energi itu hanya sebesar massa benda. Tapi Einstein menemukan bahwa ada energi terkurung di massa benda itu. Jadi kalau badan saya misalnya berat badan saya 70. Ya, kalau fisika Newton mengatakan energi Aisyah cuma 70 gitu. Tapi kata Einstein nggak gitu. Ada yang terkurung di situ. Makanya dia punya hitung-hitungan itu ya kayak gini. Jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Dan memang dia bercahaya gitu. Nah, kalau dari Richard Feynman ini baru-baru aja nih ya, tahun-tahun 80-an, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Dan menurut Feynman, energi dapat menembus ruang dan waktu.
Artinya tubuh manusia yang gelombang ini itu bisa nembus itu. Ya, seperti kita gini, ini kan kita pakai gelombang yang manusia buat ya Mas Ipo ya. Jadi kita bisa jumpa antara rumah ke rumah, dan ini seluruh Indonesia saya lihat tadi, Masya Allah. Mungkin teman-teman yang di YouTube juga yang ribuan ini pasti berbagai macam tempat, nembus ruang, nembus waktu. Barangkali ada yang di luar negeri, ya kita 6 jam duluan dibanding mereka, itu nembus waktu itu. Ya kan? Nah, itu baru buatan manusia nih, Zoom ini kan. Tapi tubuh kita nih kan gadget yang Allah ciptakan, ini keluar. Ini dan sudah bisa dijelaskan dengan mekanisme sistem holistik ini. Dia keluar dari pembuluh meridian. Ini di mana? Ini di bawah kulit. Bentuknya kayak apa? Lubang-lubang. Dia kayak ada pintunya. Dan pintu itu dia selalu berputar. Berputarnya ke kiri kayak bertawaf. Kadang lancar putarannya, kadang tersumbat putarannya. Kalau orang berputarnya lancar, maka ini sinyal panjang. Dan dari mana sinyal ini? Bahannya apa? Makanan, minuman. Termasuk punten, ini aku bukan mengada-ngada ya Mas Ipo dan Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Madu propolis itu yang nanti menambah sebagai bahan dasar untuk membuat energi dan energi bioplasmik ini. Gitu. Karena dia bekerja, madu propolis itu dia bekerja di satu organ di sel, ini yang namanya mitokondria nih. Ini tempatnya karbohidrat, hidrat arang, ya semuanya itu yang mulai dari situlah itunya zatnya diolah untuk menjadi energi badan seluler dan juga gelombang. Gelombang ini nyala terus. Nah kalau nyala terus, kalau misalnya asupannya kurang kan ini bisa shock juga kan. Nah gelombang ini membawa apa? Membawa apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat. Jadi mekanismenya begitu. Misalnya kita baper nih, tadi Mas Ipo bilang, kita baper, atau paling nggak jadinya sedih gitu ya, atau khawatir. Kan jalan nih dari otak, khawatir. Pertama yang dirusak kesehatan tubuh sendiri. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu terbroadcast lewat sinyal ini. Kemana? Ke orang sekitar. Ke orang sekitar. Itulah makanya akan berpengaruh pada grup, akan berpengaruh juga pada keluarga. Itu nomor 1 ya. Ada grup kita berbisnis ini gitu. Makanya kalau di dalam grup bisnis ya lebih bahagianya atau di mutmainah ya dia courageous, semangat, maka itu nyamber. Yang tadinya juga lagi nggak semangat ikut semangat. Ini dari energi ya. Ya, belum lagi dari kata-kata yang didengar langsung. Ya, kalau kata-kata dengar langsung kan berarti si orang itu mendengarkan langsung, dia langsung jalan kan. Ditambah lagi sinyal yang ada di kanan kiri kita, di grup komunitas ini. Ini nyamber ini. Nyamber. Ini keluar kayak gini nih Mas Ipo. Tapi di bawah kulit. Dia berputar. Ya. Ada yang receiver, ada yang transmitter. Yang transmitter itu membuka, dia ngirim. Ada yang receiver memang. Dia menangkap getaran vibrasi dari sekeliling, dari alam semesta ini. Itu juga makanya terkadang kita pernah satu ketika ya kita kok sedih banget ya, ternyata ada orang dekat kita mau meninggal. Kenapa? Karena kita bisa tangkap itu, baik dari kepala, dari belakang, dari depan, kita bisa tangkap. Orang-orang udah meninggal itu kan 40 hari sebelumnya program di otaknya udah nyala, dia udah ngeluarin vibrasinya. Kita keluarga dekat atau orang-orang yang dekatnya merasa, kok ada yang nggak enak ya, kok saya mimpi ya tadi malam si ini gitu. Nanti pas meninggal baru pantas. Nah, kalimat itu kan sering muncul. Ya. Nah, ini yang terjadi dan itulah makanya di dalam mekanisme nih buat bunda-bunda mungkin yang juga sambil bisnis juga sambil dampingi anak belajar, itu nyamber ya, Bun. Sinyalnya nyamber. Bunda nemeninnya sambil semangat, maka ini akan semangat. Ada lagi Mas Ipo sebuah penjelasan sebetulnya dari biomolekuler ya, bahwa sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Ya. Ini kalau mau dianalogi nih ya, ini bukan di endorse ya. Mudah-mudahan denger nih, saya dapat endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya belum tentu XL, mungkin Telkomsel. Kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Sinyal sama. Kenapa begitu? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa produksi sinyal itu oleh mitokondria. Setiap manusia, mitokondria itu dari telur ibu, bukan dari sperma ayah. Makanya badan saya nih, mitokondria saya dari ibu saya. Ibu saya namanya Ibu Hermina Ishak. Ayah saya Dahlan Hussein. Makanya saya pakai nasab ayah. Tapi ya energi saya, sumber pembuat energi, sumbernya ya dari ibu. Saya punya anak 5,
lanang prio kakung jaler ragil, 4 laki 1 perempuan, itu mitokondria dia dari saya, bukan dari bapaknya. Bapaknya namanya Prianto Sismadi, nama pakai bapak. Tapi ya tempat untuk mengolah, tempatnya ya, mengolah gelombang atau mengolah energi, baik energi tubuh maupun energi bioplasmik itu dari ibu. Dari ibu. Maka itu sama sinyalnya. Untuk itu kalau ibu semangat itu nyamber ke anak cepet banget. Bahkan dikatakan 3 kali semangat. Nyamber juga nggak ke orang sekitar? Nyamber juga. Nyamber juga sama asisten rumah tangga kita, atau mungkin dengan suami 1 kali satu-satu. Kalau suami, supaya suami bisa 3 kali gembira dari mana? Itu dari ibunya. Jadi buat siapa nih, keluarga atau para bunda, ya para istri yang masih punya ibu mertua, makanya mengapa dalam Islam ibunya laki-laki perlu dihormati, disayangi supaya si suami 3 kali senang, 3 kali penuh sayang, karena dia tiga kali. Nah ini yang saya bilang bahwa sinyal inilah yang nanti sampai ke orang-orang itu, makanya bisa menularkan gitu. Dan kalau kita, saya juga belajar dari Mas Ivo ya, hukum law of attraction, bahwa sinyal ini yang narik nanti. Kalau kita baik-baik sangka, maka ini yang ketarik gitu, ya akan datang baik sangka itu karena sinyal ini tuh ada magnetnya memang. Tapi kalau buruk sangka terus nggak cepat-cepat move on, walaupun memang kita punya order buruk sangka juga, tadi kan ada emosinya negatif ya. Tapi kalau nggak tahu cara move on-nya cepat dan tidak berada dalam komunitas yang menstimulasi untuk cepat move on, itu ketarik nanti peristiwa yang buruk sangka itu gitu. Nah ini ya, ini Mas Ivo yang saya mungkin tambahkan agar bahwa itu benar loh terjadi. Sesuatu itu betul-betul terjadi. Walaupun kita kayaknya berbeda nih. Saya sebetulnya ambil energinya Mas Ivo, walaupun lewat buku-buku beliau ini, terus terang. Ini nggak memuji ya, tapi benar-benar ya. Kapan lagi saya bilang pernyataan, takutnya besok-besok nggak ketemu. Jadi saya harus sampaikan bahwa ya 7 keajaiban ya tarikan rezeki itu saya ambil dari Mas Ivo. Ya. Bersyukurlah teman-teman yang berada di komunitas ini ya, insya Allah. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mbak Dita. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Mbak Dita. Iya. Iya. Tadi saya apa enggak? Suara. Ya suka agak bolak-balik unmute. Iya. Iya, Masya Allah luar biasa, benar banget ya Ibu Aisyah dan Suaranya hilang Mbak Dita. Kemute lagi Kak Dita. Kemute. Nah ya, kenapa ya agak. Boleh dibantu host atau co-host barangkali untuk. Udah ya, oke. Atau Bu Astrid. Ibu Aisyah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Dita kayaknya lagi perlu sedikit refresh. Ini kayaknya atau pencet kali Kak Dita kalau pakai handphone suka ke ini apa tuh bagian kanan kirinya. Ya seperti biasa kalau udah Dokter Aisyah Dahlan yang kasih materi sih kita sukanya belajar banyak ya tadi tentang otak. Saya tuh waktu itu padahal cuma ikut waktu di mana ya, ikut itu jadi materi bahan feed Instagram sampai 4 hari 5 hari loh Bu, dari mulai yang otaknya laki-laki berbeda banget sama perempuan. Itu pokoknya jadi bahan tulisan banyak banget inspirasinya dari ibu semua, ilmunya dari ibu semua, Masya Allah, mudah-mudahan yang baca. Oh, tabarakallah, alhamdulillah. Semua dari semua. Terus ya tadi sebenarnya banyak sih yang mau ditanyain. Ini boleh nanya kan ya, Bu ya, boleh nanya ya? Mangga, Kita udah bisa di unmute belum itu Kak Ditanya? Ya, Kak Dita masih, Mbak Ditanya masih. Ya, jadi kan kadang-kadang itu kalau misalnya gini, kan happy parenting tadi, sementara kan bagaimana caranya supaya kita bekerja sama dengan suami, yang mana kadang-kadang nih suami istrinya ini belum selaras dulu nih Bu. Jadi misalnya yang belajar itu istri. Jadi kan memang istrinya tuh walaupun tadi pancaran katanya dari istri ya, maksudnya yang energi itu anak dari istri. Tapi kan kadang kalau pemikiran belum sama itu nanti istrinya A, ibunya A, bapaknya B. Itu tuh
caranya berkomunikasi lagi, walaupun itu pasti panjang lagi tuh pembahasannya, akan nanti kita harus memahami dulu cara berkomunikasi sama suami, cara berkomunikasi sama anak laki-laki, anak perempuan. Nah, cuman antara bapak dan ibunya ini belum selesai dulu. Nah, ini cara atau tips paling praktis dulu untuk bisa si ibu mengajak ayah untuk berkomunikasi dengan baik dulu nih, gimana nih Bu? Ya, ya. Saya waktu tahun 2010 ya dapat beberapa hasil riset tentang otak pria oleh dari University California yang San Francisco, Dr. Luan Grizendin. Ya, ternyata begini, laki-laki yang menjadi suami itu tidak suka kalau selalu istrinya ngajarin. Ya, nggak tahu nih bapak-bapak yang hadir di sini, karena bapak-bapak yang hadir di sini pasti orang udah suami yang sangat pengertian nih ya. Ya Pak Irwansyah. Saya lihat wajahnya Pak Irwansyah nih ya. Ya, tapi jadi gitu. Artinya gini, pantesan saya kan nikah 92 ya. Baru dapat penelitiannya 2010. Pantesan dari 92 sampai 2010 saya kan memang senang belajar duluan, ikut ngaji. Terus saya kasih tahu suami, ayah, kata Agim begini, kata Agim begini, kata Agim begini. Suami saya marah loh, kawin aja sama Agim katanya. Saya bilang, ya udah keduluan Teh Rini, kenapa nggak bilang dari kemarin? Ini cerita nyata ya, ini true story. Memang baru 2010, baru saya lihat, ada program pada otak laki-laki yang menjadi suami, dia nggak suka kalau dicecer atau dikasih tahu oleh istrinya. Satu. Kedua, laki-laki tidak suka, yang jadi suami ya, tidak suka ditegur depan orang, walaupun itu anaknya. Ini yang harus dipakai cara ini. Setelah itulah makanya saya kalau mau ngasih tahu apa-apa, pas lagi berdua aja. Berdua aja. Ya. Kenapa? Karena memang ada program itu, laki-laki itu deny kalau dia ditegur istri ya, yang negur istri ya, kecuali yang negur temen, itu nggak deny loh, bener deh, Mas Ibu kata, ya itu karena ada program itu. Jadi begini soalnya, karena di dalam otak laki-laki ada namanya hipotalamus, Mas hipotalamus, hipotalamus ya. Nah, laki-laki hipotalamusnya di sini di bagian otak sini ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Salah satu fungsi hipotalamus adalah menjaga keamanan. Jadi laki-laki selama ini menganggap saya menjaga keamanan kamu. Kenapa kamu ajarin saya? Bawah sadar ya, bawah sadar. Kecuali nanti mereka dapat ilmu bahwa dia belajar ya sirah Rasulullah, belajar sirahnya para sahabat. Umar bin Khattab juga kalau istrinya marah, si Umar ngerti kok. Kalau dia belajar, maka di prefrontal cortexnya si suami ini mulai terisi bahwa harusnya begini. Memang secara bawah sadar saya nggak suka istri ngasih tahu begini-begini, tapi ya saya bercermin pada para sahabat, ya nggak apa-apa kok. Ya. Artinya kalau mau punya suami yang memang asik diajak berencana, harus ikut tahu. Makanya nomor satu itu kadang kita nih merasa ya minter, apa tuh minter, sok tahu. Ya. Walaupun suami saya tahu saya suka berbagi seperti ini, cuman dia nggak mau dengar dari saya langsung. Biarkan saya cari sendiri. Walaupun saya juga buka YouTube kamu, gitu loh. Itu menurut saya intinya. Ibu Isa ya. Ayah Toto misalnya negur anak-anak, ya anakku namanya 4 laki, 1 perempuan. Namanya sama lagi. Walaupun saya tahu bahwa yang ditegur itu dia negurnya keliru. Itu nggak boleh, bukan gitu ayah. Itu saya tahan harus. Dulu di awal-awal belajarnya tutup mulut. Gemes banget. Ya. Terus apa? Ingat ada sinyal. Untung antara tahu otak laki-laki itu ada berbeda pada kita dan nggak mau diajarin istrinya. Dengan belajar komunikasi, untung komunikasi sinyal ini saya duluan belajar tahun 2000-an itu. Ya, nah, jadi saya pakai dialog sinyal tadi. Ya Allah, angkat marahnya suamiku ya Allah. Terus saya ngomong lagi dialog sama anak-anak ya. Ya Allah, ya
Saya mohon ya Allah, anak-anak tabah, kuat ya Allah. Dia dengar bahwa ayahnya itu baik. Itu ngomong, jadi ngomong. Heart to heart dengan Saudi Arabia mengatakan bahwa jantung bisa ngomong sama jantung. Kolbu bisa bicara sama kolbu. Makanya disebut suara kolbu. Heart to heart. Jadi bicara saja. Apabila satu kondisi, kemudian kita tidak sesuai, suami kita melakukan tindakan seperti gaya pengasuhan kita, jangan tegur di depan anak. Atau apalagi di depan teman-temannya, pantang banget itu. Saya boleh mengatakan pantang banget ya. Tapi lakukan heart to heart communication. Tapi kalau nanti secara verbal, bicara berdua aja di kamar. Dan ada lagi tambahannya tuh, laki-laki senang sekali kalau lagi berdua, istrinya kalau ngomong, manja-manja gitu kayak anak kecil. Ayah tadi aku sebenarnya nggak setuju. Itu betulan loh, betulan. Kalau mau tahu cari itu, sok di bawah. Ya, harusnya jangan gitu dong. Itu laki-laki nggak suka. Atau suami telepon istrinya. Assalamualaikum, kata suami ya. Saya jawab, Waalaikumsalam. Itu dianggap orang lain. 2010 setelah tahu ilmunya berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Kalau dulu, kamu di mana? Aku di kantor. Sekarang, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Itu nggak mudah loh. Karena kita menganggap kepengen jadi istri yang mandiri. Padahal laki-laki yang menjadi suami, otaknya nggak gitu. Dia selalu ingin melindungi istrinya bagaikan anak kecil yang manja. Itu saya membaca penelitian itu ketawa sendiri, terus kaget. Tapi setelah saya kerjakan, itu terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Ya, jadi kalau saya ditanya ya begitu jawabannya. Ya, sampai kapan? Sampai sekarang, karena tetap gaya parenting ibu dengan gaya parenting ayah beda. Ya, ibu gaya parentingnya adalah orang yang senantiasa mau bantuin anaknya. Ayah gaya parentingnya ayah yang tega. Untuk apa? Mengajarkan disiplin, mengajarkan kemandirian. Emang beda. Dan anak harus dapat dua gaya parenting itu. Harus dapat. Lembut. Ayah nggak pernah keras, selalu lembut. Kan bagus ya. Bagus ya. Tapi ada kekurangannya apa? Pada saat anak itu ya mendapat sebuah omongan keras di luar rumah, kagetnya minta ampun. Tapi kalau gaya ayah kan diminta lembut namun tegas kan, suaranya kan pasti bapak-bapak kan tegas. Mas Ipo aja tadi kan tegas banget beliau. Ya, jangan ada yang tanya-tanya sebelum melakukan 40 hari. Setuju saya Mas. Saya juga senang banget bikin training yang terapinya 40 hari. Benar tuh Mas ya. Itu kan gayanya Mas Ipo yang ngomong. Ya kan, sebagai seorang bapak dan bapak juga di komunitas ini kan gitu. Ya kan? Nah, si anak harus dengar ini supaya suatu ketika dia dapat guru galak, dosen galak, bos galak, udah biasa. Udah biasa. Anak saya aja gitu. Pas dapat dosen killer apa dia bilang, lebih killer babe gue, udah tenang aja. Itu penting loh sekali dapat gitu. Penting banget. Percaya deh. Ya, jadi sekali lagi Mbak Astrid ya namanya ya, Mbak Astrid, bahwa ya pola asuh memang cara gaya parenting bapak sama ibu, walaupun sama sepakat bahwa kita senantiasa happy parenting, tapi gaya bicara, gaya memberikan arahan-arahan itu emang beda. Ya. Apalagi bapak-bapak, jangan kalau kita banyak nih pengen banget bapak-bapak nasehatin anaknya, itu nggak bisa ibu seperti ibu nasehatin. Ibu tuh banyak bicara karena ibu tuh 20.000 kan, laki-laki 7.000. Ya. Saya pernah bilang sama suami saya, ya sekarang nasehatin anak-anak dong, anak-anak udah gede. Oke besok katanya, besok malam. Terus saya ngumpet tuh di dapur. Datanglah suami saya. Lanang, Priok, kakung jalar sini. Datang semua itu ya. Udah salaman. Terus dia bilang gini. Lanang, Priok, kakung jalar. Habis itu duduk. Nonton bola. Saya panggil suami saya. Ya, sini. Kenapa? Katanya mau nasehatin. Kan udah tadi. Mana? Loh itu tadi. Itulah gaya laki-laki terhadap anak laki-laki. Mereka ngomong pakai bluetooth. Bukan pakai verbal. Karena udah malam, udah nggak ada kata-kata. 7.000 habis. Nah, maksud saya adalah pahamilah perbedaan ini agar kita nggak selalu menuntut mereka untuk kayak saya dong, kayak saya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu.
Jadi belajar manja-manja ya. Nonton film Korea tuh bisa manja-manja tuh. Iya, nggak berhenti ketawa-ketawa nih dari tadi. Iya. Ya kan, silakan Kak Dita, lanjutkan Kak Dita. Oh, Mbak Dita udah kebuka tuh. Sorry tadi aku pindah device dulu, ada error Ya, monggo Mbak. Iya, pertanyaannya sebenarnya cukup diwakili dan aku mau nambahin sedikit sih. Kadang-kadang kan kita sebagai perempuan itu emosinya juga fluktuatif ya tadi. Siklus ya. Iya kan, udah naik turun gitu-gitu lah. Nah, untuk bisa untuk bisa hai ya, kita di rumah gitu kan, kayaknya ngangkat telepon manis sementara di rumah acak-acakan itu kan kadang-kadang butuh ahlian khusus gitu ya. Kayaknya. Nah, itu tuh untuk mengelola emosi biar kita itu juga bisa saling sinergi dengan suami, dengan anak-anak, pokoknya keluarga. Itu kan kadang kita juga susah ya, hati atau pikiran kadang udah pusing, ruwet gitu sama urusan apapun gitu. Nah itu gimana tuh? Kayaknya enak banget tadi kan, Bu Aisyah bisa ngangkat telepon dengan manis, bisa nyambut suami dengan senyuman. Itu ada caranya Mbak. Mengelolanya gimana tuh? Mengelola emosinya itu tuh untuk perempuan, untuk ibu gitu. Istighfar dulu. Nih HP nih, tiba-tiba suami telepon. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ya Allah. Lembut baru buka. Assalamualaikum. Itu saya. Kenapa? Karena tarik nafas panjang, istighfar, istirja itu adalah manajemen emosi yang keren banget. Power banget. Ya. Atau misalnya kita lagi marah berdiri, kata Nabi kan suruh duduk. Nah, pas lagi berdiri lagi marah-marah, telepon masuk, duduk aja dulu. Tarik nafas, istighfar, baru angkat. Suami saya tahu kok itu. Kalau dia telepon istrinya dan nggak cepet-cepet angkat, suami saya udah tahu pasti lagi istighfar nih. Betul, ya. Jadi kita sama-sama tahu. Ya, yang penting kan kebutuhan emosionalnya semua terpenuhi. Kan kadang-kadang suka nular juga tadi kan, misalnya suami pulang dalam keadaan yang lagi nggak mood juga gitu. Kadang mood suami yang nggak enak itu malahan bikin kita jadi terpancing gitu kan. Padahal harusnya kita bisa menenangkan suami gitu ya. Nular tadi. Makanya pakai teknik tadi, istighfar berkali-kali. Bahkan saya ada satu artikel, tapi saya lupa di mana saya baca ya. 10 menit pertama pertemuan suami istri itu selalu digoda setan. Supaya saling membenci. Maka kalau kita tahu suami udah datang, kedengeran mobilnya, motornya, kita ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali kalau perlu, karena kita digodanya depan, belakang, kanan, kiri. Saya kira kalau udah dengar mobil suami, auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau misalnya saya lagi di atas nih kan, kantor saya di atas, suami di bawah, udah kedengeran tuh. Sebelum saya turun ke bawah, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ya Allah, lembut, suami datang. Itu teknik. Karena apa yang tadi kita ucapkan, kita udah belajar kan? Apa yang diucapkan jalan. Dan kemudian menstimulasi hormon bahagia keluar. Jalan. Makanya udah bisa senyum. Dan kita langsung ingat ilmunya. Kalau kita sudah rileks, kita ingat ilmunya. Oh iya ya, laki-laki 10 menit pertama, apapun perasaannya, dia tetap senang sebetulnya. Walaupun mukanya rata. Karena laki-laki ini mukanya rata 10 menit pertama kalau baru sampai rumah. Karena hormon testosteron. Kita senyum, ayah. Dia mukanya rata. Mukanya rata. Kalau nggak ada ilmu dan tidak merilekskan batang otak dan otak emosi, lupa ilmunya, walaupun udah belajar, kita menganggap, dia nggak suka pulang ke rumah. Padahal dia suka. Laki-laki itu senang banget lihat istrinya senyum. Tapi 10 menit baru bisa dia balas. Kadang kalau kita nggak paham, ya, atau pernah dengar ilmu ini, tapi kemudian karena kesel, kita nggak tahu, nggak istighfar, nggak setting, lupakan tadi. Ilmu terblokir sementara. Lupa bahwa dia seorang jembatan surgaku, dialah yang tertulis di Lauh Mahfuz, itu lupa loh. Makanya tadi dibukanya dengan ta'awuz, istighfar, tarik nafas, lagi berdiri. Kadang saya berdiri duduk sebelum nyambut suami. Ya, aduh ini belum enak nih settingannya nih. Waduh, Masya Allah. Itu teknik semuanya. Disitulah Allah lihat ikhtiarnya para istri ini. Ya. Kadang-kadang kayak mau ketemu pacar, ya. Padahal ya Allah udah 29 tahun.
Ya, tapi itu tadi setting lagi, astagfirullah ya Allah. Terus bikin tadi kalimatnya, ya Allah, saya bahagia ya Allah, berjuang. Itu harus disetting. Ya. Nah, kita kadang tanpa terasa karena lagi jengkel, datang suami, terus kita ngomong dalam hati, wah udah datang lagi nih, ngeselin. Nah, itu kita omongan itu tanpa terasa kita ulang-ulang, maka keluarlah kortisol, adrenalin, norepinefrin dari anak ginjal kita itu, kelenjar adrenal kumpul di perut, udahlah. Senyum tuh ngangkat sudut tuh susah banget sudah. Senyum, mau senyum aja susah, jadi cuma sebelah senyumnya. Lihat suami cuma harusnya gitu ya nih. Itu karena apa? Dopamin sama kortisol tarik-tarikan. Wah, benar banget ya, Bu Aisyah, memang harus pakai ilmu. Kita kalau nggak ada ilmunya berat kayaknya ya menjalani hari-hari. Setelah pakai ilmu, kita belajar merilekskan tadi. Makanya Allah kasih cara kita untuk merilekskan batang otak dengan otak emosi dengan yang cara gampang, tarik nafas istighfar. Ya. Dan istirja itu juga power tuh. Atau kalau semua udah nggak inget, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu langsung keluar semua. Kan enak kan, jadi nggak usah terlalu, karena kalau kita lagi semua tertutup, itu lupa lah. Ya, omongannya Mas Ipo lupa, seminar yang pernah di seminar di sama Bu Isa lupa misalnya, atau pernah juga ikut ke tempat itu lupa seketika. Makanya yang Allah kasih ingat itu, ingat aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu langsung, oh iya ya, oh iya dia laki banget. Makanya mukanya rata. Tapi kita sebut Allah dulu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, terima kasih ya, jazakillah khair, Bu Aisyah. Masih silakan. Masya Allah, alhamdulillah, ilmunya mudah-mudahan nih bisa diterapkan. Butuh latihan ya, Bu Aisyah ya. Dipakai aja, pokoknya dipakai. Lama-lama terbiasa nanti. Tapi terus terang, kadang-kadang kalau lagi sudah sedemikian rupa bercara begitu, masih juga susah, ingat aja, oh moments, udah gampang. Iya. Oke. Bu Husna, silakan pertanyaan. Iya, Bu Aisyah, ini ada yang nitip pertanyaan. Baik. Saya senyum-senyum sendiri sih baca, Bu, mudah-mudahan mungkin agak sedikit ini. Ini katanya kalau cewek, ibu-ibu atau perempuan ya, itu nafsunya lebih besar. Itu beda nggak ya sama wanita lain? Takutnya ini ada kelainan gitu. Ini pertanyaan tentang hal-hal seperti ini, tapi ya ini titipan dari salah satu peserta, Bunda. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ada cewek yang merasa nafsunya besar, itu apakah kelainan atau seperti apa ya? Nafsu apa dulu nih? Mutmainnah, lawamah, apa amarah? Nafsu banyak nih. Kalau nafsu mutmainnah besar kan bagus. Jadi selalu ikhlas. Ya, baik begini ya. Saya bahas secara ilmu yang saya tahu ya. Semua perempuan pada saat masa subur ya, itu birahi ya, kita sebut birahi ya, itu tinggi memang. Jadi semua perempuan, siapapun itu ya, apalagi masih mungkin dia belum menopause ya, pada saat masa subur Allah kasih itu birahinya meningkat karena hormon estrogen naik. Agar apa? Agar terjadi keinginan untuk hubungan intim dengan suami istri. Ya. Dengan tujuan apakah memang membantu suami untuk sama-sama untuk menyalurkan hasrat ini, ya, atau memang ingin mempunyai anak lagi atau menghadirkan manusia baru di keluarga ini, atau untuk ya mencharge energi. Karena hubungan intim itu dari jutaannya salah satu fungsinya adalah nge-charge baterai energi, memperpanjang sinyal. Kenapa? Karena kalau kita bicara badan bioplasmik, ilmu badan bioplasmik, itu inti badan bioplasmik itu punten di daerah selangkangan. Kalau kita bicara pembuluh meridian itu ada namanya cakra 1 di situ. Makanya hubungan intim suami istri itu kan di organ kelamin. Kemudian ibu melahirkan, pintunya itu kan di vagina itu. Ya, di situ pada saat kita hubungan intim itu sebenarnya menselaraskan sinyal. Karena sinyal suami istri kan tadi sinyalnya nggak sama, satu XL, satu Telkomsel.
Tapi kalau misalnya saya telepon, ya ini yang gadget aja ya, saya sering telepon suami, maka kan di quick access-nya itu kan ada suami paling atas, ini mudah kan disambungkan gitu. Nah itulah salah satu perumpamaan hubungan intim suami istri. Makanya Allah kasih gairah itu setelah pada saat masa subur itu ada 2 pekan. Kapan Bu Aisyah? Biasanya di hari ke-10 setelah mens. Makin naik dia, hormon makin naik, estrogen, progesteron. Dan uniknya, coba perhatikan deh teman-teman. Pada saat masa subur itu, perempuan itu, punten maaf ini bapak-bapak, ini ilmiah banget ya. Itu betul-betul dibuat tubuhnya ini, Allah buat panggulnya tuh kuat. Panggulnya kuat. Baik mungkin nanti misalnya habis hubungan intim suami istri, kemudian nanti dia hamil, itu kuat dia. Itu. Dan kemudian wajah tuh cantik banget. Perhatiin deh. Mulai sekarang perhatiin ya. Pas masa subur, oh iya cantik banget gitu. Terus maaf, badan tuh jadi berisi semuanya. Ya, karena kata itulah mekanisme yang Allah berikan agar ya suami tertarik gitu. Gitu. Memang kalau mau mens dan mens dibuat hormon tuh turun supaya ya kita kan lagi mens nggak boleh hubungan intim. Kan bahaya kalau lagi pas mens kita bergairah. Wah, mana boleh gitu. Makanya pas mens itu hormon semua turun. Jadi kita gairah itu nggak ada. Orang lagi mens, mana boleh kita berhubungan intim lagi mens. Nanti menimbulkan bahaya-bahaya berikutnya kan gitu. Ya, nah inilah kan keren ya, udah diatur sedemikian rupa gitu ya. Jadi saya sih berharap tidak lagi berpikiran bahwa perempuan tuh nafsunya besar. Bukan, memang Allah sudah kasih gitu settingnya gitu. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki juga itu, kalau laki-laki stabil, ya, stabil dia. Hampir setiap hari dia diberikan gairah. Ya, terutama 3 pekan sekali juga sebelum ya, kalau misalnya belum sempat berhubungan intim itu 2 pekan atau 3 pekan itu lagi birahi tinggi sekali ya. Nah seperti itu juga yang terjadi pada anak-anak remaja, makanya pada saat 2 pekan sekali atau 3 pekan karena dia belum menikah kan dia mimpi basah. Nah itulah birahi naik juga itu ya. Kurang lebih kayak begitu Bu Husna, nanti mudah-mudahan teman yang menanyakan juga bisa mendengarnya ya dan menerimanya ya. Baik, terima kasih. Makasih. Selanjutnya ada dari Bunda Mita. Silahkan dari Bunda Mita, sudah saya co-hostkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ini sih, qadarullohnya saya itu seorang ibu tunggal lagi beranjak remaja. Oh iya. 3-tiganya laki-laki ya? Istri dia laki-laki. Nah, saya sering banget tuh mendapati muka-muka datar mereka gitu. Kasih pulang kerja gitu kan. Nah, itu kira-kira menurut Dr. Aisyah, saya pola pengasuhan yang paling tepat untuk mereka ini seperti apa gitu? Apakah menjadi peran ayah yang tegas atau peran ibu yang bermanja-manja sama anaknya gitu? Bunda Mita punten, anak yang pertama kelas berapa, usia berapa? Kelas 2 SMA usia 16 tahun. Oh 16, yang kedua? Yang kedua 12. 12, yang ketiga? Ya, 10. 10 ya, alhamdulillah. Enak punya anak laki, Bun? Anak laki-laki enak susah sih kayaknya, agak susah. Ya. Ya, kalau Mas Ipo nggak mau dengar kata susah tuh. Iya. Ini challenging. Nice. Ya, baik. Ya, saya bisa paham orang tua tunggal ini tentu berperannya double ya. Namanya juga multi ya. Seperti ibu dan seperti ayah. Namun karena fitrahnya ibu ya jadilah ibu, gitu ya. Tentu sewaktu berperan jadi ayah ada beberapa kondisi-kondisi ya, karena ciri khas ayah adalah yaitu tegas ya, agak tega dikit, itu ciri khas ayah ya dan istiqomahnya itu ciri khas ayah. Ya. Tapi karena Bu Mita yang sebagai ibunya tentu kapasitas sebagai ibunya lebih besar. Ada juga kan single parents itu ayah. Dia juga akan menjadi ibu, tapi karena dia ayah maka ya komposisi persentasenya ya ayahnya lebih besar gitu. Nah ini, dan kemudian bagaimana sih menghadapi anak-anak yang berangkat remaja gini ya? Saya kasih prinsip-prinsipnya karena sebenarnya banyak sekali yang perlu kita belajar pelan-pelan ya. Begini, pokoknya anak laki satu kan tadi udah belajar mukanya rata. Ya, nah artinya kalau kita ngomong sama anak laki mukanya rata, nggak usah ambil hati. Anggap aja dia senang sayang sama kita.
Udah, karena mukanya rata. Hormon testosteron membuat wajah laki-laki itu tidak selentur perempuan. Ya, apalagi baru datang 10 menit pertama. Dan itu gantengnya laki-laki. Itulah yang disebut wibawa. Ya, wibawa. Ya. Mas Ipo kan orangnya ini banget ya, familiar gitu. Tapi perhatiin deh, saya juga berapa kali perhatikan. Kalau baru datang 10 menit juga mukanya rata. Waktu kita ketemu sama tempatnya Bang Din, tempatnya Slang, ya kan? Karena itulah kerennya laki-laki. Makanya disebut wibawa. Cool banget. Gitu. Dan laki-laki kayak gitu ganteng loh, 10 menit pertama rata dulu. Daripada baru datang, ya udah, itu lebih parah. Ya, maksud saya itu gitu ya. Jadi kita terima dulu bahwa oh anakku laki-laki. Kedua, enaknya anak laki-laki apa itu tadi hipotalamusnya besar, 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, dan dia dari kecil anak laki-laki itu peran menjaga keamanannya udah bekerja. Dan sekarang dia tahu bundanya sendiri itu ngejagain bundanya luar biasa lah, ya kan? Kalau bunda sakit, bunda minta sakit itu anak laki udah kayak satpam aja tuh, jagain bolak-balik ganti-gantian. Ya itu kedua. Ketiga, otak laki-laki memang otak kanannya lebih dominan. Otak kanan ini otak kreatif, otak warna, otak imajinasi. Ya. Saya juga belajar otak kiri kanan, Mas Ipo salah satu referensinya ya. Artinya laki-laki lebih senang bermain memang. Karena dia manifestasi dari otak kanan yang lebih dominan dari kita perempuan. Jadi anak laki-laki bermain itu belajar. Jadi Bunda Mita, kalau lihat anak laki-laki lagi main, oh itu belajar gitu. Ya. Itu latihan ya, Bun. Bunda juga belajar. Belajar apa? Belajar menerima kenyataan. Bahwa anak laki-laki main itu belajar. Ya Bun, ini kan beda. Kan otak dia nggak sama sama otak kita. Harusnya kan sama dengan otak ayahnya, tapi kan nggak ada. Ya kan? Nah itu kita pelan-pelan belajar. Nah, berikutnya, ini sebenarnya banyak tapi yang penting-penting aja. Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena hipotalamus tadi yang 2,5 kali lebih lebar, selain pusat menjaga keamanan, pusat lapar dan haus. Makanya kalau kita mau nasihatin anak laki, ya sambil makan. Itu patokannya. Saya bisa paham Bunda Mita karena anak lakinya banyak, saya juga banyak, malah 4 lagi. Sama bapaknya 1, 5. Jadi harus belajar ke otak laki-laki gimana caranya supaya saya beradaptasi gimana gitu. Dan otak laki-laki kalau dia baru sampai, biarkan dulu 10 menit, pertanyaan yang paling dia senangi adalah, kakak udah makan? Abang udah makan, Bang? Adik udah makan? Itu. Kalau perempuan jangan ditanya, makan dulu, dia tersinggung kalau perempuan. Karena perempuan otak hipotalamusnya kecil, pusat laparnya sedikit. Jadi kalau punya anak perempuan jangan ditanya, ya yang punya anak perempuan ya nanyain makan terus, ngamuk itu. Apa sih Bunda suruh makan terus aku gendut lagi gitu. Itu perempuan. Kalau laki karena pusat hipotalamusnya pusat makan itu harus ditanya. Dan perhatikan makan minumnya mereka. Ya, misalnya yang umur 10 tahun misalnya ya, dia lagi kerjain PR, kerjain tugas. Ada 10 tugas. Ya, udah ngerjain 8, sisa 2. Terus dia bilang, "Bunda, aku lapar." Kasih makan dulu. Karena buat kita ibu, nomor tinggal 2, tanggung 2 lagi nak, tanggung 2 lagi kan gitu ibu-ibu ya. Nah, kalau laki-laki nggak bisa. Kapan anak laki bilang, "Bunda, aku lapar," itu artinya dia sudah tahan setengah jam. Kasihan, makanya kasih makan dulu. Nanti sambil setelah itu, nanti habis makan selesaikan tugasnya ya. Iya, Bun. Itu sebetulnya ada laki-lakinya. Pertama juga pusat tidur. Ini saya lihat ada yang remajanya sudah mulai nih, yang 12 sampai 16 ya. Nah, anak remaja laki-laki karena hipotalamusnya lebar, di situ juga keluar testosteron untuk menstimulasi testosteron jadi tinggi, maka dia tidurnya jadi agak banyak, bisa 10 sampai 12 jam. Makanya jangan heran kalau nanti PJJ, BDR anak lagi sambil tidur. Ya. Nggak usah panik dulu gitu. Karena kadang-kadang banyak ibu panik. Ini janinnya gimana ini kalau tidur? Ya. Pahami aja bahwa oh ya Allah dia masih capek. Doakan saja ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasanku. Bisa saja dia dapat ilmunya nggak dari gurunya, mungkin lagi di tempat yang lain lagi main dapat ilmunya.
gitu loh. Ini yang harus kita pahami karena kita nggak ngerti atau kita nggak seperti itu desain otak kita gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih Bunda Mita, mudah-mudahan jadi lebih lapang dan lebih menjadi happy parenting untuk dampingi anak laki-laki ya. Iya, ini jagain ibunya luar biasa, masya Allah, masya Allah. Ya. Siap. Mungkin terakhir Bu Husna, dari penanya ada kira-kira? Ada Mas Po. Jadi pertanyaannya begini, Bu Dokter Aisyah ya. Sumber energi anak kan dari ibu. Nah, gimana dengan kondisi yang ibunya jauh dari anaknya? Apakah anak tetap dapat gelombang energi dari ibunya tersebut? Jadi iya. Dapat. Kan tadi sudah dijelaskan di fisika kuantum, energi ini tembus dinding, tembus waktu, tembus ruang. Masya Allah itu. Walaupun misalnya anak kita sedang merantau jauh, ibunya langsung angkat tangan, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anak, aku sebut namanya. Ya, supaya sinyal ini bisa di-drive. Sinyal ini bisa di-drive, makanya sebut namanya. Hadirkan wajahnya, karena sinyal kan kanan kiri nih. Terus kita untuk melafazkan doa itu baru kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh kanan. Dia baru didorong oleh sinyal kanan. Tapi kiri belum. Sinyal kiri memang sudah membawa, ada sinyalnya, tapi dia belum membawa pesan. Makanya kita tubuh kiri ini kan, ya mungkin Mas Ipo sudah berkali-kali sampaikan, diatur oleh otak kanan kan. Nah, salah satu fungsi otak kanan adalah visualisasi kan, membayangkan seolah-olah. Makanya kita hadirkan anak itu, walaupun dia jauh, dihadirkan dia di depan. Sehingga kanan ini terstimulasi, maka pesan itu jalan ke tubuh sebelah kiri, didorong oleh sinyal kiri. Jadi sinyal kanan kiri ini pada saat kita, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, hadirkan wajahnya, itu langsung dia menuju sana. Al-Fatihah itu betul-betul kayak busur panah dia, pembuka. Ya, baru kita sampaikan, ya Allah mohon sehat walafiat ya Allah, ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya, kan seperti itu. Ya, itu asiknya tuh. Jadi seorang ibu ya dari mana saja bisa memancarkannya. Tentu kalau kita mengingatnya khusus, itu lebih khusus lagi drive-nya, sinyal itu ke sana. Gitu. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Siap. Mbak Dita, Bu Husna, boleh Ya, Mas. kita tutup. Bu Aisyah, terima kasih banyak ilmunya. Masya Allah. Saya ikut berkali-kali, alhamdulillah dapat ilmu baru terus, alhamdulillah. Oh ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun para suami sering kena. Ngajarin ibu-ibu nih. Mudah-mudahan Bu Aisyah nggak kapok lagi. Oh ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Malah senang banget bisa kolaborasi sama Mas Ipo. Ini kita ngantri jarak mulai 3 bulan ini Bu, beneran. Kalau mau undang Mas Ipo juga malah 1 tahun. Oke, terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan jadi amal jariah ya. Kami pelajari, kami ajarkan ulang lagi insya Allah kepada mitra-mitra, kepada tim, pada anak-anak kami. Mudah-mudahan tambah berkah ilmunya, tambah berkah juga umurnya. Mungkin itu ya dari saya. Bu Husna silakan close, Mbak Dita. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmunya hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan tentunya mohon doanya selalu dari Ibu Aisyah Dahlan juga supaya kita mudah untuk bisa mengaplikasikannya ya. Kadang-kadang ilmu kita tahu udah nyatet banyak seperti yang tadi Bu Aisyah juga sudah sampaikan, suka lupa kalau pada saat kita butuh terapkan ilmu itu gitu ya, karena banyak. Kalau tarik nafas lupa nggak, Pak? Tarik nafas lupa nggak? Insya Allah ingat sekarang, makanya saya buka doa Ya, juga. jadi makanya kalau lupa ilmu langsung tarik nafas sama istighfar. Ya, caranya gitu. Ya nanti Allah, jadi membuka kembali nanti. Iya. Senjatanya tadi banyak banget, udah dikasih banyakmu, kemudian ada trik-trik yang lebih memudahkan kita gitu ya. Tadi dari ta'awudz, kemudian istighfar, itu kan harusnya kalau memang kita terbiasa juga untuk melafazkannya, mudah-mudahan pada saat darurat gitu ya, Ibu ya. Ya, itu dikeluarin tuh. Latihan, kayaknya harus banyak latihan juga, walaupun di waktu-waktu yang lagi santai, lagi waktu-waktu luang. Ya, pada saat keadaan darurat kita bisa pakai dengan mudah. Insya Allah. Otomatis ya, makanya habis sholat diperbanyak zikirnya, diperbanyak istighfarnya supaya pada ya kayak silat, kalau latihannya sering, ada musuh langsung keluar jurusnya.
Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Bu Aisyah Dahlan. Silakan Mbak Husna. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah ilmunya hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah perubahan keluarga kami, mitra-mitra BP dan tim TK SD Khalifah. Kami jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah ya, bisnisnya lancar, keluarganya sakinah. Amin. Silakan Mas Ipo. Sudah cukup. Singkat Mas, Masya Allah speechless soalnya. Ya, kita ucapkan terima kasih. Coba di unmute semuanya. Kita ucapkan terima kasih ke Bu Aisyah. Coba. Terima kasih. Salam dari Aulia.